Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang vektor dan transformasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Emrah Septiwan Ginansyah dengan NIM 12550112507. Perkenalkan, nama saya Arif Setiawan dengan NIM 1255011121517. Perkenalkan, nama saya Raditya Ramadhani Satriawan dengan NIM 12550112589. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang bagian-bagian apa saja yang akan kami jelaskan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang bagian 3, yaitu penjelasan kasus. Dan saya akan menjelaskan materi transformasi. Dan saya akan menjelaskan bagian 4, demonstrasi program. Dan bagian 5 menjelaskan coding, yaitu bersama-sama. Baiklah, materi yang pertama yaitu transformasi, di mana transformasi merupakan suatu operasi matematika yang memindahkan atau mengubah posisi, orientasi, maupun ukuran suatu bangun geometri menjadi bangun baru dengan aturan tertentu. Atau bisa juga adalah memetakan titik pada bidang dua dimensi ke posisi baru berdasarkan aturan tertentu. Nah, di sini kami memilih jenis-jenis transformasinya, yaitu ada 3 transformasi. Yang pertama, dilatasi, translasi, dan refleksi. Yang pertama yaitu translasi, merupakan jenis dari transformasi geometri di mana terjadi perpindahan atau pergeseran dari suatu titik ke arah tertentu di dalam sebuah garis lurus bidang datar. Nah, ini adalah matriks jika translasinya Tx sama dengan 3 dan Ty sama dengan 2. Nah, ini adalah matriksnya. Dan kami memakai jenis transformasi refleksi, yang dimana refleksi merupakan perubahan dengan memindahkan titik dengan sifat dari suatu cermin datar, atau bisa dibilang sebagai refleksi sumbu Y dengan matriks koordinat homogen min 2 min 1 0 0 0 1 0 0 0 1, yaitu membalikan koordinat min X atau mencerminkan terhadap sumbu Y. Dan yang ketiga adalah kami memilih jenis transformasi yaitu dilatasi. Nah, dilatasi merupakan transformasi atau perubahan ukuran dari sebuah objek. Dalam dilatasi terdapat 2 konsep, yaitu titik dan faktor dari dilatasi. Nah, titik dari dilatasi menentukan posisi dari dilatasi. Titik ini menjadi tempat pertemuan dari semua garis lurus yang menghubungkan antara titik dalam suatu bangunan ke titik hasil dilatasi. Sedangkan faktor dilatasi adalah faktor perkalian dari suatu bangun yang sudah dilatasikan. Selanjutnya adalah konsep komposisi transformasi. Nah, komposisi transformasi adalah kejadian di mana suatu titik atau kurva P mengalami transformasi A sehingga menghasilkan P aksen, dan dilanjutkan oleh transformasi B sehingga menghasilkan P tanda petik 2. Nah, ini adalah sebuah komposisi transformasi geometri P menuju P tanda petik 1 menuju P tanda petik 2. Dan sini adalah A, B. Jadi saja B bundaran A. Penulisan komposisi transformasi B bundaran A dibaca transformasi A dilanjutkan transformasi B. Bayangan akhir dicari dengan mentransformasikan titik atau kurva secara bertahap atau dengan komposisi transformasi istimewa. Komposisi transformasi istimewa yang pertama adalah translasi. T2 bundaran T1. Matriks bersesuaian untuk komposisi translasi 1 dilanjutkan translasi 2. Nah, ini adalah sebuah rumus dari T2 bundaran T1 sama dengan dalam kurung C per D ditambah dalam kurung A per B sama dengan CA per D plus B. Nah, selanjutnya adalah transformasi M2 bundaran M1. Matriks bersesuaian untuk komposisi transformasi bersesuaian matriks 1 dilanjutkan transformasi bersesuaian matriks 2. Ini adalah M2 bundaran M1 sama dengan PGRS.
Oh, ini matriks ya, matriks. Jadi dikali dengan A, B, C, D. Jadi di sini juga matriks ya. Nah, yang ketiga adalah refleksi, di mana RF2 bundaran RF1. Komposisi refleksi adalah terhadap garis X sama dengan A dilanjutkan dengan garis X sama dengan B. Hasil bayangannya adalah X aksen sama dengan 2 dikali B min A ditambah X sama dengan Y aksen sama dengan Y2. Terhadap garis Y sama dengan A dilanjutkan garis Y sama dengan B. Hasil bayangannya adalah X aksen sama dengan X. Ini X, Y turunan ya. Y turunan sama dengan Y aksen. 2 dikali B min A plus Y. Selanjutnya adalah terhadap garis yang tegak lurus. Bayangannya adalah rotasi pada perpotongan garis sejauh 180 derajat. Terhadap garis yang berpotongan M1 tan A, M2 sama dengan tan B. Rotasi pada bayangannya adalah rotasi pada perpotongan garis sejauh 2 dikali dengan B kurang A. Baiklah, selanjutnya di sini kami menggunakan sebuah komposisi transformasi, yaitu dilitasi, translasi, dan refleksi. Kami menggunakan bangun datar, yaitu sebuah segi 5 dua dimensi. Alasan kami menggunakan segi 5 dua dimensi yaitu telah mencakup dari ketentuan yang ditentukan, yaitu memiliki 5 titik koordinat. Oke, selanjutnya bagian 4 demonstrasi program yang akan menampilkan program berjalan, animasi, dan hasil transformasi. Di sini kita akan jalankan Python filenya dulu. Oke. Pada koordinat yang berwarna biru adalah objek asli dengan koordinat A 04, B 42, C 3-2, D -3, 2, E -4, 2. Setelah dilatasi, K sama dengan 2, semua koordinat dikali 2. A 08, B 84, C 6 -4, D -6 -4, E 8 4. Setelah translasi, TX sama dengan 3, TY sama dengan 2. Geser kanan 3, atas 2. Maka A 3 10, B 11 6, C 9 -2, D -3 2, E -5 6. Setelah refleksi, sumbu Y semua X berubah tanda. A -3 10, B -11 6, C -9 2, D 3 -2, E 5 6. Untuk animasi, di sini adalah animasi setelah refleksi. Ini objek asli. Setelah dilatasi, ini adalah animasi dilatasinya. Ini animasi translasi, dan ini adalah refleksi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penjelasan coding. Yang pertama yaitu fungsi utama. Tujuan dari program ini dibuat untuk melakukan transformasi geometri 2 dimensi pada sebuah objek segi 5 menggunakan matriks transformasi homogen. Selanjutnya, transformasi yang digunakan yaitu ada dilitasi, memperbesar objek, translasi, menggeser objek, dan refleksi, yaitu mencerminkan objek terhadap sumbu Y. Itu ini adalah hasil program yang telah kami buat sebelumnya. Saya akan menjelaskan beberapa intinya, yaitu yang pertama, representasi titik. Di sini terdapat ada ABC, D, dan E. Itu segi 5 atau titik koordinatnya. Nah, pertama itu terdapat ini A, NP, array, yaitu titik awalnya. Selanjutnya nih matriks transformasi M1 sama dengan NP titik array. Ini adalah sebuah codingan dari dilitasinya. Selanjutnya yang kedua itu translasi menggunakan codingan seperti ini. Selanjutnya yaitu yang ketiga refleksi atau sumbu Y ke sumbu Y.
menggunakan kodigan seperti ini dengan matriks yang dilitasi yaitu 2 0 0 0 2 0 0 0 1 dan yang translasi 103 012 dan 001. Selanjutnya refleksi yaitu min 1 0 0 010 dan 001. Nah, selanjutnya yaitu komposisi transformasi. Ketiga transformasi digabungkan menjadi satu matriks komposisi menggunakan kode m_com sama dengan m3 add m2 add m1. Seperti ini. Setelah memahami matriks transformasi yang telah kita gunakan, berikutnya akan dijelaskan bagaimana program menjalankan sebuah proses tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara program bekerja. Untuk membuat segi 5, program mendefinisikan 5 titik yaitu A, B, C, D, dan E sebagai objek awal. Menghitung transformasi. Program menghitung koordinat baru setiap titik secara bertahap. Yang terdapat di sini titik 1 M1 add P for P in stage 0, stage 2 M2 add P for P in stage 1, stage 3 M3 add P for P in stage 2. All stage sama dengan stage 0, stage 1, stage 2, stage 3. Menampilkan hasil. Program mencetak koordinat awal program menampilkan dilatasi, translasi, dan refleksi. Membuat visualisasi objek asli terdapat pada warna biru, dilatasi pada koordinat yang berwarna hijau, translasi pada koordinat yang berwarna orange, dan refleksi terdapat pada koordinat yang berwarna merah. Membuat animasi menggunakan function animation sehingga transformasi lebih mudah dipahami. Selanjutnya adalah tahap analisis hasil dan kesimpulan. Yang pertama adalah dilatasi K sama dengan 2. Semua koordinat dikali dengan 2, objek membesar 2 kali lipat secara proporsional, berpusat di origin. Titik A adalah 0,4 menjadi 0,8. Titik B 4,2 menjadi 8,4 dan seterusnya. Bentuk dan proporsi segi 5 dipertahankan, hanya ukuran yang berubah. Dan tahap kedua adalah translasi. Tx sama dengan 3, Ty sama dengan 2. Setiap koordinat digeser plus 3 ke kanan dan plus 3 ke atas. Posisi A yang semula 0,8 berpindah ke 3,10. Ukuran dan bentuknya tidak berubah, hanya posisi yang berpindah. Nah, selanjutnya tahap ketiga, refleksi sumbu Y. Koordinat min X berubah tanda, dikalikan min 1. Sementara koordinat min Y tetap. Objek yang sebelumnya berada di sebelah kanan sumbu min Y dominan berpindah ke sisi kiri. Orientasi segi 5 menjadi cermin dari tahap sebelumnya. Nah, kesimpulannya yaitu titik A 0,4 akhirnya menjadi min 3,10. Setelah ketiga transformasi secara matriks, M, V menghasilkan hasil yang identik dengan penerapan M3 dikali dengan M2 dikali dengan M1 dikali dengan V secara bertahap. Bangun tetap berupa segi 5. Transformasi affin mempertahankan kekolinearan titik-titik dan rasio segmen atau sifat afinitas. Sekian presentasi atau penjelasan dari kelompok 2. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.